Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak jemu memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, mengumpulkan amal-amal soleh, mengambil hikmah dan pelajaran dari apa saja yang telah berlalu dalam hidup dan kehidupan ini. Maka kita terus bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita untuk beramal saleh. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan dari kita halangan-halangan, rintangan-rintangan untuk menjalankan amal saleh. Karena memang diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh dan dihilangkan halangan-halangannya. Ini adalah sebuah nikmat yang Allah SWT mungkin belum takdirkan untuk sebagian saudara kita, sehingga ada di antara saudara kita yang belum terbuka jalan untuk mereka beramal saleh. Sebagian saudara kita belum muncul kerentak hidayatul taufik, kendati pun hidayatul irsyad wal bayan sudah sampai, penjelasannya sudah mengetahui, ilmunya sudah dapat, baik dengan membaca, mendengar, atau ngobrol ilmiah langsung dengan beberapa orang. Namun untuk taufik, dibukanya hati, pikiran, lalu dimudahkan untuk menjalankan apa yang kita tahu dari hal kebaikan, itu merupakan sebuah nikmat tersendiri. Oleh karenanya kita berusaha bersyukur kepada Allah agar nikmat itu tidak hilang, dan yang paling penting lagi bahwa amal soleh itu dijadikan menjadi istiqomah untuk kita dan menjadi hiasan dan kebutuhan dari jiwa dan raga kita. Karena masih terkadang dalam hati kita ini dilingkupi rasa malas, dilingkupi rasa ragu. Apakah yang sudah saya laksanakan ini sudah diterima oleh Allah Ta'ala atau belum? Apakah saya bisa melaksanakan ini terus sampai akhir hayat? Nah, ini juga sesuatu yang terkadang menggeliat dalam pikiran kita. Namun yang paling penting kita mensyukuri nikmat dulu, karena dengan bersyukur itu keberkahan akan turun, dan mudah-mudahan nikmat tersebut tidak hilang dari diri kita. Esensi kebaikan yang kita
upayakan tidak hilang ruhnya dari diri kita. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas dari untayan hikmah ilmu yang telah disampaikan oleh salah satu alim kontemporer, Syekh Abdul Aziz Badawi, seorang alim dari Mesir yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih sekurang-kurangnya hasan untuk membahas beberapa perkara fikih. Ya, di antaranya adalah yang akan kita bahas ini adalah sholatul kusuf, sholat gerhana. Qala Syekh hafizahullah, berkata penulis kitab ini, sholatul kusuf, sholat gerhana. Idza khasafal qamaru wa kasafatis syams istahabba an yunadi as-salatu jami'atun. Apabila terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, maka disukai, dicintai, sunnah hukumnya ya memanggil manusia dengan ucapan as-salatu jami'ah. Ayo bersama-sama kita tegakkan salat. Ya, maksudnya salat gerhana. An Abdullah ibni Amr, dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, lamma kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudiya innas salata jami'atun. Ketika terjadi gerhana matahari di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diseru oleh penyeru, ya, sesungguhnya salat itu berjamaah. Artinya, ya, sesungguhnya salat akan segera ditegakkan ketika melihat fenomena ini. Fa idza istama'a an-nasu 'alal masjid shalla bihimul imam. Apabila manusia berkumpul dengan seruan tadi sudah berkumpul, atau dengan hal yang lain mereka berkumpul, maka ditegakkan salat oleh imam. Berapa rakaatnya? Rakaataini, 2 rakaat. Namun sifat salatnya, gerakan salatnya tidak 2 rakaat sebagai kenal biasanya. Ini ya. Ala nahwi ma jaa fi hadzal, sifatnya, bentuknya, kaifiyahnya, tata caranya sebagaimana yang datang dari hadis berikut ini. Beliau mengatakan, khasafatis syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pernah terjadi gerhana matahari di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja ilal masjid, maka beliau pun bersegera menuju masjid. Fa shaffan nasu wara'ah, dan meminta masyarakat kaum muslimin untuk segera bersaf-saf di belakang beliau, segera menata barisan. Ya, saffa yasuffu itu mengatur barisan. Ya, lihat bahwa ya sangat nampak hikmah dari sholat berjamaah. Apa? Menyatukan hati kaum muslimin. Ya, sangat nyata. Maka tidak bisa dibayangkan ketika syariat sholat berjamaah ini dientengkan oleh sebagian hamba Allah, bahkan dianggap tidak urgen lagi, atau bahkan dianggap biasa-biasa saja, sama antara berjamaah dan tidak berjamaah. Ini ya tentu akan melemahkan
kesatuan kaum muslimin dan akan menjadikan hati di antara hati-hati kaum muslimin pun mudah terpecah. Lihat bagaimana ya disunahkan dalam Islam, imam menata dulu sebelum bertakbir. Memang hukumnya sunnah. Tapi lihat bagaimana ketika imam itu tidak menata dulu, maka rasa khusyuk itu pun tidak sebagaimana ketika imam menata dulu. Sawu sufufakum, samakan, ratakan, lihat kanan dan kiri, luruskan soft kalian. Dan kita ya telah melihat dan mendengarkan beberapa pertemuan yang lalu bagaimana tentang sholat berjamaah. Ya, diusahakan antara orang satu dengan yang lainnya tidak ada yang terlalu melebarkan kaki atau terlalu menyempitkan kaki, sehingga bisa bertemu kaki antar kaki. Tidak ilikitik ya. Kadang karena belum memahami urgensinya menata soft itu, ya ketemunya hanya kelingking sama kelingking. Yang satu kelingkingnya kukunya panjang, akhirnya keri gimana gitu. Ya, padahal sebenarnya nempel saja sudah tak usah ragu. Nah, namun ketika emang ada di antara saudara kita kaum muslimin yang belum memahami urgensinya, Mas Firi, risih. Padahal hukumnya sunnah memang. Iya, memang hukumnya sunnah. Tidak sampai kemudian dikatakan wajib yang konsekuensinya ketika seorang tidak rapat maka dosa sholatnya. Tidak sampai begitu. Tapi rasakan bedanya. Nah, gitu ya. Kalau iklan bilang. Dan kita iklan kepada kebaikan, nambah sabi. Ya, kalau kaki kita itu tidak ragu untuk bersentuhan dengan saudara kita, hati pun tidak ragu untuk menerima uzurnya kalau ada salah. Hati tidak ragu untuk memaafkan kalau salah. Kita tidak ragu untuk nempel sama saudara kita. Kalau sudah, ya, apa kalau Jawa bilang ukur-ukur, ya, titik-titik nempel-nempel, keri-keri, akhirnya ya, hati kita pun gampang tergores. Ini diantara hikmah. Kemudian kalau tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit, pundak pun bisa bertemu. Ini juga ya ada apa ya, semacam setrum gitu ya, untuk menenteramkan hati. Sahih, jenengan coba rasakan sholat di tempat yang softnya tidak ditata dengan sholat yang ya di tempat yang softnya tertata. Hati kita lebih kuat untuk bersatu dengan saudara kita. Hati kita lebih mudah untuk memaafkan dan memberi udzur saudara kita kalau saudara kita ada salah. Ya, jadi hikmah dari berjamaah itu seperti itu. Oleh karenanya, lafaz dari Bunda Aisyah di sini pun seperti itu. Sopan nas, menata soft manusia, barisan manusia di belakang Nabi SAW ditata. Maka kalau dikatakan, ya, kenapa kita tidak bersatu? Sholat dulu benahi. Ya, sholat dulu benahi. Di antara yang bisa menyatukan kaum muslimin, sholat berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan saya bersyukur, ya, sepengetahuan saya sejak mengenal masjid ini kurang lebih 2011, tidak pernah masjid ini renggang-renggang softnya. Nah, itu di antara yang sudah diamalkan, ya, dari amal yang baik di masjid ini seperti itu. Maka kita tebarkan kebaikan ini, kita tularkan, ya, kita sampaikan kepada umat bahwa sholat berjamaah itu urgent. Sholat berjamaah itu menyatukan. Sholat berjamaah itu menjadikan kuat kaum muslimin. Ya. Fakabbaro. Setelah itu, setelah manusia berkumpul sudah bersaf-saf, maka beliau bertakbir. Faqtaro'al
Rasulullah SAW qira'atan tawilah, dan beliau mengambil bacaan-bacaan dalam sholat gerhana itu panjang. Ya, misalnya memang diambil imamnya itu yang hafid, yang punya hafalan banyak. Dibaca, ya kalau belum siap mungkin surat-surat yang setelah juz 20 gitu ya. Nah itu kalau kaum muslimin belum siap. Kalau sudah siap, bahasa surat Al-Maidah, An-Nisa, ya, atau Ali Imran, atau bahkan Al-Baqarah. Saya pernah sholat di sebuah masjid, itu diselesaikan Al-Maidah. Subhanallah. Imamnya juga ya sangat teduh, bacanya tidak terburu-buru, dan memang ujian ya, maksudnya ujian keimanan. Saya lihat beberapa bayangan kanan dan kiri. Ya, kita ini kalau masih tidak ada gangguan dalam penglihatan, itu pandangan kita ke depan pun radius berapa meter ke kanan dan ke kiri ini kelihatan bayangannya. Itu karena Al-Maidah selesai, beberapa orang tumbang, tiba-tiba jatuh buk gitu. Ya, labas sabi ini diantara latihan kita, mumarasah. Ya, memang betul di satu sisi Nabi Muhammad SAW ketika ada di antara kaum muslimin mengadukan imamnya kepanjangan, lalu Nabi Muhammad SAW pernah marah, marat aina. Beliau sempat marah dengan mengatakan innakum munaffirin. Itu pernah beliau marah seperti itu. Ya. Sesungguhnya di antara kalian itu membuat lari kaum muslimin, membuat lari manusia dari sholat. Kenapa? Imamnya kepanjangan. Namun, dia contohkan dalam beberapa hal bahwa sholat itu perlu adanya rakaat panjang. Di antaranya, ya, yang beliau sunahkan dalam surat, ya, sholat gerhana ini. Jadi memang ini kesunahan. Namun, kalau kita tidak hidupkan, kita tidak bisa bayangkan nanti anak cucu kita tidak kenal syariat sholat gerhana yang bacaannya panjang. Namun kalau ditanya, apakah boleh sholat gerhana membaca surat-surat pendek? Boleh. Tapi yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW adalah panjang. Maka dipilih imamnya panjang. Dan dibolehkan melatih kaum muslimin di masjid-masjid Allah untuk sholatnya panjang. Yang penting ada informasi. Yang penting ada edukasi dulu. Bahwa di masjid kita ini terkadang ada sholat panjang loh, ya. Tarawih malam hari misalnya, dini hari maksudnya ya, atau sholat gerhana ini. Jadi kaum muslimin terlatih, tidak hanya kemudian memahami bahwa isi Al-Quran itu hanya trikul saja. Ya, jadi ada di antara kaum muslimin yang sampai usia sepuh tidak pernah mendengar surat-surat juz 28, 27, ya. Ini kan kasihan, ya. Mendengarnya hanya itu tadi, trikul saja, ya. Tidak boleh. Jadi ini bukan tentang boleh atau tidak boleh. Namun di antara kebolehan itu ada yang afdol. Di antara kebolehan itu ada yang ingin meninggikan derajat. Di antara kebolehan itu ada yang ingin naik kelas. Nah kita itu dalam hal biasa, duniawi, masa mau yang reguler, ya. Ayo, dalam hal duniawi aja orang suka privilege. Dalam hal duniawi saja orang suka VIP. Ya. Kenapa dalam hal ukhrawi kita suka yang biasa-biasa saja? Nah ini, ya. Ya. Jadi jangan kita salah memahami biasa-biasa saja itu berarti standar bawah. Tidak. Biasa-biasa saja itu rubah mindset kita, biasa yang diamalkan para sahabat. Itu harus. Mas, dadi wong ku sing biasa-biasa wae. Insyaallah. Kulo biasa. Ya, dulu saya baca sirah sahabat sholat jamaah itu biasa. Ya, kulo lagi biasa-biasa ya. Ya, dulu kita membaca sejarah orang-orang saleh, ya, rajin silaturahim itu biasa. Ya. Jadi kita rubah mindset kita. Biasa-biasa itu bukan standar bawah. Sholat hanya menghafal trikul saja. Itu standar bawah. Al-Quran itu 30 juz, bukan juz 30.
Ini motivasi Bapak Ibu ya, bukan bermaksud saya ingin menganggap kecil atau merendahkan, tidak. Tapi ayolah, kalau tidak dari kita, dari siapa lagi yang saat ini mendengar? Kalau tidak kita mulai, kapan? Kalau kita tidak bersegera untuk menuju titik balik perubahan, ingin bagaimana merasakan jayanya kaum muslimin, maka kapan lagi? Ini pentingnya kita untuk ya berkumpul dengan orang soleh dan tetap ya bersama ilmu, kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan. Inilah yang menguatkan kita. Jadi Nabi Alaihissalam memilih bacaan yang panjang dalam sholat gerhana. Tsumma kabbar. Lalu setelah selesai, diperkirakan selesai gitu ya. Mungkin tadi Al-Maidahnya sudah separuh. Kalau hafid itu kan tahu ya. Sudah berapa muka nah begitu ya. Kalau Qurannya Quran pojok standar itu biasanya satu juz itu 10 lembar bolak-balik, berarti 20 muka. Ini sudah muka yang ke 10. Maka ya bertakbir lalu ruku. Faraka'a ruku'an tawilan. Rukuknya seukuran berdirinya. Coba gimana nggak tumbang? Ya, latihan yang disabdakan Nabi Alaihissalam. Gambarannya begitu. Dan memang di masjid yang pernah saya ikuti begitu ya. Rukuknya panjang. Tadi pas berdiri sudah tumpang beberapa, rukuk juga dosa-dosa beberapa. Ya, tidak masalah ya. Apa semboyannya Bapak tentara ya, kalau saya salah diingatkan. Ya, semboyan Bapak tentara kan lebih baik bercucuran keringat di medan latihan daripada bercucuran darah di medan perang, atau kurang lebih seperti itu. Kalau saya salah, ya mohon dimaafkan. Nah kita ini terkadang langsung terbakar emosi, ya, untuk membela keadilan dan kebenaran. Tapi sholat masih, ya, tidak tahan rakaat panjang. Ini sesuatu yang masih jauh dari angan-angan, jauh panggang dari api, ya. Loh mas, semangat itu kan tersendiri dapat pahala, iya. Tapi buktikan semangat berangkat jihad ke Suriah, ke Palestina, tapi berdiri kokoh untuk sholat belum terlatih, maka pegang senjata yang meto, kan gitu, gendong senjata yang meto. Kalau panjenengan di sini, subhanallah, insya Allah ya, 80%-nya karena panjenengan pernah ya berada di garda terdepan bangsa ini sudah terlatih. Tapi lihat beberapa pemuda kita yang terlalu gampang terbakar emosi, terlalu gampang kemudian ya berangkat menyatakan ini dan itu, lalu sampai di sana ya segera pulang namanya. Nauzubillah, kasihan. Itu tidak satu dua Bapak Ibu ya. Terbakar emosi, berangkat ya jihad tanpa ada dukungan dari ulama, tanpa ada yang lain-lain, kemauan sendiri, segera pulang ke Indonesia, tinggal namanya saja. Ini kan eman-eman ya. Berpahala atau tidaknya memang bukan ranah kita, karena itu hal yang gaib. Tetap kita mendoakan selama meninggal dalam keadaan muslim, didoakan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada saudara kita meninggal ini. Tapi ketika caranya tidak benar tadi, kan eman-eman gitu. Padahal ada jalur yang syar'i. Ya, padahal ada sistem yang baik. Padahal ada tata caranya. Bahkan Nabi Alaihissalam ketika mendapati ada pemuda ya yang masih sangat muda dan beliau melihat belum ada latihan dari orang yang anak yang muda ini, maka beliau pun mengatakan, kamu punya orang tua? Iya. Masih hidup? Masih. Fafihima fajahid. Ya, kamu jihad untuk berkhidmat kepada orang tua. Itu. Jadi terkadang kita tidak merendahkan syariat jihad, kita tidak ingin mengecilkan semangat jihad kaum muslimin, namun ketika caranya salah, apalagi hanya modal semangat belaka, tidak ada latihan, maka ini ya sangat memilukan. Ya, kasihan di antara kasihan orang tuanya. Nah, ini. Maka rukuknya sepanjang berdiri.
Tsumma qala sami Allahu liman hamidah. Lalu beranjak dari ruku, sami Allahu liman hamidah, masih sama sampai titik ini. Faqama wa lam yasjud. Setelah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, ternyata melanjutkan qiraahnya. Tidak sujud. Ini yang beda. Ya, yang beda dengan salat 2 rakaat pada umumnya. Wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula. Lalu membaca bacaan yang panjang diperkirakan tidak lebih panjang dari yang pertama. Nah, gitu. Jadi misalnya tadi ya 10 muka atau 11 muka, yang kedua ya 9 muka. Begitu ya. Intinya seperti itu, lebih pendek sedikit ya. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan wa hiya adna min ar-ruku'il awwal. Rukuknya juga begitu. Tidak lebih panjang dari rukuk yang pertama. Tsumma qala sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, tsumma sajad. Ya. Lalu beliau i'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah, kemudian baru turun sujud. Tsumma qala fi raka'atil akhirah misla dzalik. Lalu beliau menjelaskan di rakaat yang berikutnya bentuknya seperti itu. Berdiri, baca bacaan panjang, ruku, i'tidal, lanjut bacaan lagi, ruku, i'tidal, sujud, lalu bangkit rakaat kedua seperti itu. Setelah itu duduk tahiyat dan salam. Ini ya. Fastakmala arba'a raka'atin fi sajadatin, ya. Wanjalatis syamsu qobla'an yansharif, ya. Maka lengkap seakan-akan 4 rakaat, padahal itu 2. Kenapa? Karena sujudnya ya ada fastakmala arba' raka'atin fi sajadatin, ya. Maka lengkap ya seakan-akan 4 rakaat. Padahal itu dua rakaat. Nah ini. Kemudian al-khutbah ba'da shalah. Kemudian khutbah setelah shalat. Yusannu lil imami idza sallama minas shalah an yakhtuban nas, ya. Disunahkan bagi imam setelah selesai sholat maka dia berkhutbah. Bedanya dengan sholat Jumat, kalau sholat Jumat khutbahnya dulu baru sholat. Sama dengan sholat Id, ya. Sholat Id juga sholatnya dulu baru khutbah. Sama seperti sholat gerhana. Ini ya. Sama seperti sholat gerhana. Dan dijelaskan oleh Bunda Aisyah, beliau Nabi SAW memilih bacaan panjang itu, ya, memperkirakan panjangnya gerhana. Jadi subhanallah, beliau ya Nabiul Ummi, artinya la yaqra' wa la yaktub fil awal, tidak mahir baca tulis pada awalnya sebelum diangkat jadi nabi. Lalu kemudian beliau bisa memperkirakan ya panjangnya gerhana matahari. Padahal dalam sebuah riwayat ya sekali itu gerhana matahari di masa Nabi Muhammad SAW. Tidak seperti di zaman ini. Coba lihat dalam hidup kita berapa kali gerhana. Nah, ini diantara tanda akhir zaman. Sering gerhana. Nah, ini ya. Jadi sholatnya masih berlangsung, gerhana matahari sudah hilang. Ini yang dimaksud, ya. Lalu ketika saya membaca di antara penjelasan Al-Wajiz yang lain, maksud dari kalimat Ibunda Aisyah fastakmala arba'a raka'atin fi arba'i sajdatin, dalam beberapa ya cara mencontohkan beliau sholat 4 rakaat. Tidak bentuk yang tadi. Ini ya. Kembali kepada khutbah. Faya'iduhum wa yudzakiruhum. Maka dalam khutbah sholat gerhana
Nabi SAW memberikan nasihat dan mengingatkan manusia. Jadi isi khutbah gerhana itu bukan membahas ikhtilaf umat, bukan membahas masalah fikih, bukan membahas masalah waris, bukan membahas masalah cinta, bukan membahas masalah rumah tangga, parenting dan lain-lain. Tidak. Tapi dalam khutbah gerhana itu isinya adalah ya mawaid, nasihat dan zikir, ya tadzkir, pengingat, ya wa yahutsuhum 'alal amali shalih. Ya, isinya adalah motivasi untuk banyak beramal saleh. An Aisyah, dari Bunda Aisyah lagi, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yauma khasafati syamsu thumma dzakarat sifat as-shalah qalat thumma sallam wa qad tajallat asy-syamsu fa khataba an-nas fa qala fi kusufi syams wal qamar innahuma ayatan min ayatillah. Jadi Bunda Aisyah melanjutkan tadi setelah menjelaskan sifat sholat gerhana, ya beliau mengkabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW setelah sholatnya selesai salam, beliau berdiri untuk berkhutbah, ya menasihati manusia, lalu mengatakan innahuma ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah ya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua tanda kekuasaan Allah termasuk terjadinya gerhana tadi. Ya, adalah tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Karena waktu itu bertepatan ya pas harinya atau masih dekat dengan harinya. Saya nanti coba diluruskan riwayatnya ya bagi panjenengan yang mungkin membaca asbab nuzulnya ini, asbab wurudnya kisah ini. Nabi Muhammad SAW kehilangan putra beliau, ya, yang bernama ya Ibrahim. Kehilangan putra beliau. Lalu beberapa orang-orang yang tidak berilmu, ya, menghubungkan gerhana ini karena meninggalnya putra Nabi. Coba, sekedar kerentak menghubungkan itu Nabi sudah meluruskan bahwa peristiwa itu ayatan min ayatillah, adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak ada hubungannya ya dengan mati atau hidupnya seseorang. Ini beliau melanjutkan ya. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Matahari dan bulan gak akan terjadi gerhana karena sebab meninggal atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Ya, apabila kalian melihat fenomena ini, bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Ya, ini sighahnya, bentuk kalimatnya adalah perintah. Dan dalam kaidah fikih dikatakan al aslu fil amr al wujub. Asal dari kata perintah itu hukumnya wajib. Namun nanti kita lihat ternyata sholat gerhana ini ya hukumnya fardu kifayah. Fardu memang, tapi diikat dengan kifayah. Apa artinya? Wajib, namun bisa gugur kewajiban ketika sudah ada yang menegakkannya. Rugi tidak? Ya ada ruginya kalau nggak mengikuti. Kenapa? Hilang keutamaan, tapi tidak dapat dosa. Ya, tidak dapat dosa. Ya, fardu kifayah. Apalagi kalau terjadinya tengah malam dan kita terlelap tidur. Ya sudah, Allah memaafkan. Kita tidak dibebani untuk itu. Wa an Asma qalat, ya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala. Ya, Asma berarti adiknya Aisyah radhiyallahu taala. Laqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bil itaqah fi kusufi syams. Ya. Dan Nabi Muhammad SAW memerintahkan al-itaqah, ya. Apa itu itaqah? Dari itq, ya, dari pembebasan. Maksudnya di antara amalan soleh yang berat di masa beliau adalah membebaskan budak, karena budak itu harganya mahal. Ya,
Amalan yang berat di masa Nabi Muhammad SAW adalah membebaskan budak. Berat. Karena harganya mahal. Maka ketika Abu Bakar melaksanakannya, banyak yang merasa tinggal amal solehnya dari Abu Bakar. Abu Bakar membebaskan Bilal, bikin bergemuruh hatinya Umayyah bin Khalaf, laknatullah alaih. Waktu itu yang menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf. Lalu Abu Bakar datang, dibeli Bilal, lalu dibebaskan. Ya, coba, itu kan langsung tambah benci. Ya, dibeli ternyata dibebaskan. Sama seperti Utsman radhiyallahu taala. Ya, beli sumur dari orang Yahudi, dikira sama si Yahudi tadi dibisnis sama Utsman, ternyata dibebaskan. Oh, tambah kacau hati ini. Nah itu, ya. Itulah sejatinya, ya, kekuatan yang sesungguhnya itu kayak gitu. Balas yang lebih sakit tuh kayak gitu. Ya. Jadi tidak semata-mata kemudian kita, ya, membalas dengan senjata, itu tidak. Itu lebih sakit. Ya, membalas hasadnya orang dengan cara seperti itu. Itu lebih menyakitkan. Nah, ini. Maka ulama mengambil hikmah dari perkataan Asma radhiyallahu anha ini, ketika sholat kusuf atau sholat gerhana itu, khotib memotivasi untuk banyak berinfak, gitu ya, untuk banyak bersedekah. Karena dulu Nabi memerintahkan kaum muslimin membebaskan budak. Wan Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia mengatakan khasafatis syamsu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam faza'an. Ketika terjadi gerhana, Nabi langsung berdiri dengan rasa takut. Yaksha an takuna sa'ah. Beliau khawatir bahwa ini tanda kiamat besar. Coba lihat ya. Nabi Muhammad SAW khawatir gerhana itu tanda kiamat besar. Fa'atal masjid, bersegera datang ke masjid. Ya. Bi atwali qiyamin, dengan sholat yang panjang. Ya, wa sujudin, sujudnya juga panjang. Wa ra'aituhu qattun yaf'al. Dan aku benar-benar melihatnya. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Wa qal hadhil ayat allati yursilullahu la taqulu li mauti ahadin wala li hayatihi. Ya, fenomena tanda kekuasaan Allah ini, Allah utus kepada kita bisa melihatnya bukan karena meninggal atau lahirnya seseorang, walakin yukhawwifullahu biha ibadah, akan tetapi itu diantara cara Allah SWT menimpakan rasa takut hamba-hambanya yang memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalik fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Kalau kalian melihat fenomena itu, segera tegakkan salat, banyak beristighfar, banyak berdoa, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zahir, ya, fafza'u ila akhirihi al-wujud, ya. Maka zahirnya ayat ini, zahirnya hadis ini, ketika Nabi Muhammad SAW merintahkan fafza'u ila shalah, bersegeralah langsung ke masjid untuk sholat, menunjukkan wajibnya. Fatakunu sholatul khusuf, ya, fardu kifayatin. Maka sholat khusuf hukumnya fardu kifayah. Kama qala Abu Awana fi sahihihi, ya, bayanu wujubi sholatul khusuf thumma saqa ba'dul ahadits as-sahihah fil amri biha. Sebagaimana seorang alim yang, ya, bernama Abu Awana menulis kitab sahih, ya, lalu memberi judul bayanu wujubi sholatul khusuf, ya, wajibnya pelaksanaan sholat gerhana, dan menghadirkan hadis-hadis tentang perintah itu. Wa huwa zahirun, ya, dan itu yang nampak. Kemudian berikutnya qala al-Hafidz fil Fath, ya, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar
rahimahullah mengatakan fal jumhuru ala annaha sunnatul muakkadah. Ya, beliau membawakan pendapat yang lain tentang hukumnya. Ya, salat gerhana adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ya sama ya, di bawahnya fardu kifayah sedikit, tapi tetap ditekankan. Ya. Wasarraha Abu Awanah fi sahihi biwujubiha walam arahu bi ghairi. Ya, dan Abu Awanah mengatakan mengangkat di atas sunnah muakkadah jadi ya fardu kifayah. Nah sekarang ada permasalahan kontemporer. Nah gitu ya. Nabi kan bersabda, kalau kalian melihat gerhana, maka sholat. Pertanyaannya, kalau nggak kelihatan, tapi ada prediksinya, apakah disyariatkan sholat gerhana? Ya, sependek yang saya ketahui, kalau baru berita prediksi dan memang tidak nampak karena mendung dan lainnya, maka gugur kewajiban sholat gerhana. Permasalahan kontemporer kedua, apakah diperkenankan ya membuat pamflet-pamflet dan pengumuman-pengumuman bahwa akan terjadi gerhana berdasarkan pengamatan ahli cuaca demikian dan demikian, ahli falak demikian dan demikian. Ya, apakah diperbolehkan? Saya membawakan motif ya ucapan Syekh Sa'ad At-Turki Al-Khaslan ya, Sa'ad bin Turki Al-Khaslan, yang seperti itu boleh. Walaupun ada pendapat ulama yang tidak menasehatkan atau tidak merekomendasikan apabila dibuat pamflet-pamflet dan pengumuman sebelumnya. Kenapa? Karena beliau khawatir esensi dari sholat gerhana itu berkurang. Apa tadi esensinya? Nabi Muhammad SAW menyatakan sholat gerhana, peristiwa gerhana itu adalah di antara fenomena yang membuat takut orang beriman. Nah kalau sudah diumumkan ini, khawatirnya para ulama yang tidak merekomendasikan pengumuman seperti ini, khawatirnya esensinya berkurang. Dan ternyata sebagian kekhawatiran itu terbukti. Sebagian orang ketika ada pamfletnya, bukan sholatnya yang dipikirkan, tapi nyiapkan teleskop, nyiapkan kamera. Ya, boleh tidak? Ya boleh saja. Tapi kan yang jadi fokus kita itu ketika terjadi peristiwa seperti itu adalah sholat. Karena diperintahkan dalam agama itu sholat. Tidak diperintahkan secara langsung untuk mengabadikan. Ya, rame-rame bawa kamera, teleskop, atau apa istilahnya ya, DLSR atau apa yang untuk diarahkan ke langit, ya, lalu ditunggu detik-detiknya. Tidak. Ya. Jadi dua pendapat ulama tentang masalah yang kedua ini, ya, kita mengambil hikmahnya, sama-sama kuat. Yang pertama membolehkan pengumuman. Kenapa? Karena zaman semakin tua, orang semakin sibuk, manusia semakin lalai, sehingga diberi informasi. Menurut ahli falak demikian dan demikian, nanti tanggal sekian jam sekian akan terjadi gerhana. Maka dilihat terjadi apa tidak, kayak gitu. Ketika terhalang oleh mendung atau yang lainnya, maka gugur syariat sholat gerhana. Itu sependek yang saya ketahui, ya. Jadi beliau menuturkan di sini, saya kutipkan sedikit, ya. Walladzi nastati'u an naqula ilal mukhbir qad yasilu ila darajatil qat'i fi ikhbarihi bi waqtil kusuf wal khusuf farubbama yaqta ya as-sami bisidqi khabarin hadzal mukhbir wa hina idzin fala ba'sa bil isti'dadi bil kusuf wal khusuf wa ikhbarin nas bidzalik. Nah gitu ya. Dan di antara hal yang dapat kita katakan dalam masalah ini, kata beliau masih hidup ya, bahwa mengabarkan ya tentang terjadinya gerhana apabila bersumber dari orang yang ya
terpercaya, amanah, ahli di bidang itu, ya, maka mengumpulkan manusia atas kabar-kabar ini boleh. Karena tadi alasannya, ya, manusia banyak lalai di zaman yang penuh fitnah ini, manusia banyak lupa, ya, banyak enggak fokus, maka diingatkan. Dan diingatkan juga, semakin sering terjadi gerhana, berarti sebentar lagi benar-benar akan kiamat. Nah itu, ya. Tapi di antara kekhawatiran ulama yang tidak merekomendasikan tadi terjadi ketika dikabar-kabarkan, mindset orang tidak lagi memfokuskan sholatnya dulu, ya, bahkan sholatnya buru-buru, rakaatnya pendek-pendek. Kenapa? Takut kehilangan momentum. Nah itu, akhirnya ngambil kamera, akhirnya lomba-lomba seperti itu, ya. Bisa nggak seandainya jalan dua-duanya? Ya, kalau bisa jalan dua-duanya nggak apa-apa. Ada perangkat yang bagus, arahkan ke langit, ya, lalu kita laksanakan sholat, maka dapat dua-duanya. Tapi kalau ditunggu, ya, seperti orang-orang Barat yang tidak mengenal kiblat, tidak mengenal sujud, ya, mereka menantikan momentum itu hanya sekedar untuk itu, padahal sangat sayang sekali, ya, sangat sayang sekali kalau tidak dilaksanakan. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini yang bisa saya ketengahkan di tengah-tengah panjenengan untuk kali ini. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan. Nggih. Nah, pertanyaan bagus ya dari beliau, Habibullah. Kalau belum ada yang melaksanakan karena belum tahu hukumnya gimana, Ustaz? Apa boleh sholat sendiri? Boleh. Ya, sependek yang saya ketahui, ya, kalau tidak memungkinkan dilaksanakan berjamaah, maka kita sholat gerhana sendiri. Boleh. Ya. Maka ini saya bersyukur banyak khatib, banyak mubalik yang menghidupkan ini dan mengingatkan manusia tentang ini, sehingga syariat ini sekarang ini juga tidak asing bagi kita. Ya, tidak asing bagi kita sholat gerhana. Wallahu ta'ala. Jadi boleh ya Pak, ya, tidak harus berjamaah. Tapi kalau memungkinkan maka lebih baik sholat berjamaah. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Lagi? Apa boleh disuruh buka sholat yang lewat speaker? Apa boleh diserukan lewat speaker as-sholatu jami'ah? Boleh. Kata hadisnya, ya, menjelaskan itu kaifiyahnya. Apabila terjadi dan kaum muslimin melihat, maka diseru as-sholatu jami'ah. Boleh. Allah ta'ala. Ada lagi yang lainnya? Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sudah selesai gerhana itu kita masih bisa ngadakan sholat gerhana atau pas gerhana itu masih gerhana itu? Barakallahu fikum. Apakah kalau ternyata kita tahunya sudah selesai masih boleh sholat? Wallahu ta'ala, sependek pengetahuan saya, sholatnya dilaksanakan ketika gerhana masih berlangsung. Kalau sudah telat, ya tidak apa-apa. Kita beristighfarnya boleh, ya, banyak berinfaknya boleh. Tapi untuk pelaksanaan sholatnya, ya, sudah berlalu. Jadi kita tidak ada masalah karena hukumnya tidak fardhu ain, ya. Kita banyak beristighfar. Misalnya kayak tadi, kan tahun berapa itu seringnya malam. Ya, yang tahun-tahun 2000-an belasan, ya, sebelum 2020 itu saya masih ingat, itu malam terjadinya gerhana bulan, ya, yang sering kayak gitu, ya, lebih sering menurut ahli falak gerhana bulan ketimbang gerhana matahari. Mungkin dalam hidup saya baru 2 kali gerhana matahari atau 3 kali, ya. Waktu di Bekasi 1 kali, waktu di Jawa Timur 2 kali. Jadi kalau sudah berlalu waktunya, ya, tidak perlu sholat gerhana. Allah ta'ala. Ada lagi? Mboten gerhana enggak apa-apa. Kalau tanya yang lain, ya, selama saya ya punya jawaban untuk itu. Nggih.
pada saat kita sujud itu kan ujung kita sujud. Ya. Nah, seringkali saya melihat itu ada kala teman-teman ini ada yang hidungnya nggak menyentuh ya. Hidung menyentuh itu wajib atau itu bukan wajib. Artinya kalau hidungnya ada yang menyentuh hidung tidak menyentuh, soalnya batal atau Jazakumullah khairan pertanyaannya. Ya. Sependek pengetahuan saya, menempelkan anggota sujud, ya, itu afdoliyah, kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Apalagi kalau hukumnya dia belum tahu atau dia merasa tahunya tata cara sholatnya seperti itu, ya. Jadi semakin sholat kita sempurna, maka semakin baik. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW pernah memberikan kabar bahwa di antara sholat kaum muslimin walaupun dia berjamaah itu tetap dapatnya beda-beda. Dapatnya di sisi Allah SWT beda-beda. Ada yang karena tidak khusyuk atau kekhusyukannya kurang. Ada yang kurang sempurna dalam pelaksanaan. Ada yang rukuknya nggak sempurna. Ada yang ini dan sempurna. Nah, tentang batal atau tidaknya, wallahu ta'ala alam, sependek pengetahuan saya tidak sampai membatalkan kalau tidak menempelkan. Ya. Terus yang kedua, ya yang berikutnya, itu tadi kalau tidak menempelkan ini. Nah, ada lagi pembahasan kontemporer kalau anggota sujud yang lain tertutupi, seperti kopiah saya seperti ini, atau pakai songkok nasional yang seperti ini. Bagaimana? Sependek pengetahuan saya, ini tidak mengapa, ini tidak menutupi. Ya, walaupun ada ulama yang berpendapat ini harus dibuka. Kita menghormati pendapat para ulama. Kenapa kok seperti itu? Karena di antara 7 anggota sujud, lutut. Apa kita perlu membuka lutut ini? Nah, tidak. Ya. Jadi kita menghormati pendapat ulama. Tidak ada masalah. Ya. Untuk memotivasi diri sholatnya lebih sempurna itu coba kalau ke toko buku cari, insya Allah nama terjemahannya kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ya, tulisannya Syekh Masyhur bin Syekh Masyhur Hasan Ali Salman. Ya, Masyhur bin Hasan Ali Salman, ulama Yordania, muridnya Syekh ya Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menulis tentang hal-hal yang mengurangi kesempurnaan sholat. Nah, jadi kalau yang tadi tentang 7 anggota sujud, apakah sampai membatalkan kalau tidak dilaksanakan? Insya Allah tidak. Namun itu menunjukkan kesempurnaan kita. Ya, sama seperti posisi jari, kaki. Ya. Jadi kalau selama kita bisa mengusahakan sempurna, ayo kita sempurnakan. Rukuk tadi misalnya ya, ada di antara hamba Allah baru belajar tata cara sholat umurnya 60 dan belum terbiasa untuk membungkukkan badan. Bagaimana? Ya sholat ya dengan yang dimampui. Namun kalau dia berusaha, pahalanya tersendiri. Berusaha untuk menyempurnakan gerakan sholat. Ya, sama seperti di antara hamba Allah yang baru belajar tentang kesempurnaan sholat ketika sudah datang asam aurat. Nah itu ya. Sehingga kakinya nggak bisa diberdirikan, telapaknya itu. Ya, tidak bisa jarinya menghadap ke kiblat, terus telapak kakinya berdiri karena asam itu tadi. Ya, maka kalau dia tetap berusaha ketika melaksanakan sholat itu, pahala yang tersendiri. Oleh karenanya, masing-masing kita pahala yang berbeda-beda ketika melaksanakan sholat, maka ya teruslah kita termotivasi untuk menyempurnakan dari bab wudu. Jadi bukan hanya pelaksananya, dari bab wudu. Coba kita murojaah putra-putri kita, cucu-cucu kita ya. Kadang wudunya terburu-buru, sikutnya belum basah. Yang sering-sering juga bukan hanya sikut yang belum basah, tapi bagian tumit. Karena kalau di keran cuma gini-gini tok, akhirnya tumitnya nggak basah, itu nggak sempurna. Bahkan kalau itu bisa membatalkan. Kalau yang itu, nah gitu ya.
Karena ancaman Nabi Muhammad SAW, wailun ala aqabi minan nar. Ya. Celaka tumit-tumit ya atau mata kaki yang tidak terbasuh air. Ini ya. Jadi dari mulai wudu, ayo disempurnakan. Putra-putri kita, cucu kita, ya kita kasih tahu. Wudu itu jangan terburu-buru, wudu itu ibadah. Setiap air yang turun, ya itu mudah-mudahan jadi penggugur dosa kita. Jadi wudu jangan terburu-buru. Atau sebaliknya, jangan kesusu wudu, jangan bernikmat-nikmat wudu karena dihinggapi rasa syak, ragu. Ya, akhirnya bolak-balik. Sudah sampai di membasuh tangan, balik lagi kumur. Sudah sampai di mengusap rambut, balik lagi. Ya, karena dihinggapi rasa ragu. Sampai jebeber, saya sempat lihat ada orang itu tangannya membiru karena wudu. Dari mulai saya barengi sampai saya selesai dzikir, bukan saya salam. Oh ternyata dia masih tempat wudu dan dia berwudu. Ketika saya tanya, ya, apakah beliaunya ini ada tanda kutip ya, maksudnya kekurangan akal atau apa, masih normal diajak ngobrol. Ternyata setelah saya ngobrol, kenapa? Dihinggapi rasa ragu. Dan dia dapat ilmu dari gurunya, wudu itu tidak boleh ragu. Nah, saya katakan Islam itu tidak memberatkan diri sampean. Kasihan ya. Bayangkan dari saya barengi datang sampai ya kami semua satu jamaah itu selesai berzikir, dia masih di tempat wudu, ya mengulang-ulang dari berkumur sampai biru tangannya. Nah ini ya. Jadi memang ilmu itu mencerahkan. Maka panjenengan harus ya semangat untuk menimba ilmu dan menyebarkan ilmu. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan baca hadis, kesalahan baca ayat itu murni dari kebodohan diri saya. Apabila didapati setelah pembahasan-pembahasan kita ada artikel, ada dalil yang lebih kuat, ada pendapat yang lebih kuat, maka itulah yang kita ikuti. Ya bukan pendapat saya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.